Halo guys, lanjut kita, Renegade Immortal. Bongkok Meng yang juga melihat itu berjalan ke tepi, dia melemparkan sebuah benda yang bercahaya ke bawah, sesaat kemudian sebuah pemandangan muncul menyebabkan semua orang menghirup udara dingin saat mereka melihat sosok ular raksasa, yang seluruh tubuhnya diselimuti warna ungu kemerahan, ada dua tanduk di kepalanya yang besar, dan ketika membuka mulutnya, suara raungan tajam yang membawa gelombang energi liar sekejap menyapu sekitarnya. Ekspresi Meng bungkuk menjadi sangat jelek saat dia melihat itu, dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, itu adalah binatang ular iblis, yang sama dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Ekspresi Suliking nampak suram saat mendengar itu dan berkata, kita bisa lewat dengan aman. Terakhir saat itu, kali ini juga akan baik-baik saja. Saat Suliking baru saja selesai bicara, suara gemuruh datang dari bawah ketika ular iblis muncul. Bongkok Meng dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan melemparkannya ke semua orang, pil itu akan mencegah racun membunuhmu. Suliking dengan cepat meraih pil itu, sebelum tiba muncul di samping pemuda Lihan dan segera menariknya melarikan diri ke kejauhan. Di saat yang sama, Duan Muji melihat ke arah Wang Lin dan mengirimkan suara, ikuti saya, kata Duan Muji dengan cepat melesat ke kejauhan. Wang Lin meraih pil dan menelannya sebelum dengan cepat melesat ke udara. Semua orang dengan cepat melarikan diri dengan melompat dari satu pilar batu ke pilar batu lainnya yang terus berjalan tanpa henti. Wang Lin tetap berada di belakang Muji dan raungan dari bawah menjadi semakin keras membuat pilar-pilar batu di sekitarnya tampak bergetar. Salah satu pilar batu di belakang mereka hancur saat kepala ular menghantamnya, kepala raksasa itu muncul memperlihatkan tatapannya yang dingin. Melihat itu, semua orang melesat dengan kecepatan tinggi, yang tercepat adalah Wang Qingyu, yang mengetahui teknik melarikan diri 5 elemen, tubuhnya akan menghilang saat dia menyentuh pilar batu dan muncul kembali di sisi lain. Piton Iblis dengan dingin menatap ke arah sekelompok orang di depannya sebelum mengeluarkan gelombang raungan sonik yang meluncur ke arah semua orang yang melarikan diri. Melihat itu, Wang Lin segera mengeluarkan banyak jimat pertahanan yang membentuk beberapa perisai penghalang di sekelilingnya. Wajah Gunlan nampak serius saat dia mengeluarkan lonceng kuno yang segera membesar sebelum mulai bergoyang maju mundur yang mengirimkan suara gelombang lonceng yang keras menyebabkan pilar-pilar batu di sekitarnya langsung hancur. Ular piton yang turun dari langit memutar tubuhnya dan mendaratkan kepalanya terlebih dahulu ke dalam gelombang suara kejut sebelum mengeluarkan asap hitam. Asap hitam ini sangat kuat, saat pilar batu di sekitarnya menyentuhnya, itu akan berubah menjadi debu hitam dan lenyap. Bongkok Meng tiba-tiba menghilang dan sekejap muncul di hadapan asap hitam, wajahnya tampak menakutkan saat dia membuka mulutnya dan menghisap semua asap hitam hingga punuk di punggungnya menjadi semakin besar sebelum asap hitam itu akhirnya memasuki tubuh katak. Sementara itu tangan Suliking membentuk segel, di saat yang sama, Gunlan membunyikan loncengnya sebelum pandangannya tertuju pada Wang Lin. Melihat itu Wang Lin dengan cepat mundur dan mengeluarkan pedang kristal yang melayang depannya. Suliking berhenti sejenak sebelum mengalihkannya matanya ke Lihan di sebelahnya yang tampak ketakutan saat menatap Piton Iblis. Suliking tiba-tiba berteriak, takut. Segera gas hitam keluar dari lubang hidung dan mulut Lihan yang dengan cepat berkumpul dan membentuk pedang hitam yang melayang di depan Suliking. Tangan Lihan menunjuk ke arah pedang hitam membuat pedang itu secara bertahap menjadi semakin membesar hingga menjadi pedang raksasa. Tepat ketika Piton Iblis bertabrakan dengan gelombang kejut dari lonceng. Suliking berteriak, pergi, segera pedang hitam raksasa mulai diayunkan dan menghantam leher Piton hingga menyebabkannya meraung kesakitan sebelum menyentakkan kepalanya dan menghempaskan pedang hitam itu ke kejauhan. Hal ini menyebabkan pemuda Lihan di samping Suliking mengeluarkan darah dari mulutnya, tubuhnya menjadi sangat lemah dan kebingungan di matanya menjadi semakin dalam. Saat Piton itu menghempaskan pedang hitam, Gunlan memutar tangan kanannya, menyebabkan bel berbunyi lebih cepat dan menghantam kepala Piton.
Melihat itu, ular piton tiba-tiba mengguncang tubuhnya saat ia memperlihatkan tatapan haus darah dan membuka mulutnya, dan satu ular kecil terbang keluar dan menghantam lonceng hingga terhempas menjauh. Segel di tangan Suliking berubah sebelum menunjuk ke kepala pemuda Lihan dan berteriak, "Marah!" Segera gas berwarna ungu keluar dari mulut Lihan dan berubah menjadi pedang besar lainnya yang melayang di depan Suliking. Ekspresi Duan Muji nampak gelap saat dia melihat ke arah Wang Qingyu. Mereka tampaknya memahami satu sama lain dan dengan cepat melompat ke tubuh piton dan memulai serangan mereka. Saat ini, sebuah palu Hautin muncul di tangannya. Setiap kali dia mengangkat palu besar, banyak bola cahaya akan terbentuk sebelum dengan keras menghantam tubuh piton. Sementara itu, tangan Wang Qingyu membentuk segel saat dia melantunkan mantra 5 elemen sebelum akhirnya membentuk formasi 5 unsur yang dengan kejam menghantam tubuh piton. Hati Wang Lin bergetar saat melihat serangan Duan Muji dan lainnya. Teknik kelima orang itu sangat kuat itu sama sekali bukan hal yang bisa ditandingi oleh Nesken Soul biasa. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah teknik 6 keinginan Suliking. Teknik ini membutuhkan pengorbanan untuk digunakan dan pemuda Lihan itu menjadi korbannya. Diserang begitu banyak ahli kuat, menyebabkan piton itu segera merasakan kesakitan. Ia dengan panik memutar tubuhnya dan sebuah pusaran mulai terbentuk dan pilar-pilar batu di sekitarnya mulai ditarik ke arahnya. Pusaran itu menjadi semakin besar dan kekuatan hisap yang kuat memaksa semua orang untuk segera mundur. Pedang Suliking melepaskan cahaya yang sangat kuat saat melesat ke depan dan menusuk ke arah salah satu mata piton dan mengebor ke dalamnya menyebabkan piton melolong kesakitan. Segera dua aliran asap merah dan hitam keluar dari matanya saat ia membuka mulutnya dan ular kecil itu kembali keluar dan melahap kedua aliran asap itu. Melihat itu, kilatan dingin melintas di mata Wang Lin. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Dengan meminjam hisapan pusaran, dia dengan cepat melesat dan memasuki mulut piton iblis. Sementara itu Bongkok Meng terbang melewati Wang Lin. Tujuannya adalah ular kecil di dalam mulut piton. Wang Lin melihatnya dan segera berpindah arah dan masuk ke tenggorokan piton iblis lebih dalam. Tujuannya adalah tulang punggung piton untuk mengambil sumsumnya. Itu akan dapat membantunya menerobos Nesken Soul. Wang Lin menggunakan pedang kristal saat dia terbang ke dalam perut piton itu. Namun semakin dalam Wang Lin bergerak, semakin berat hatinya. Selain hanya banyak ular kecil di dalam tubuh piton, tidak ada yang lain. Wang Lin mengendalikan pedang terbang dan menusuk dagingnya dengan sekuat tenaga. Tulang belakangnya berada tepat di bawah daging, tapi Wang Lin tetap tidak bisa melukainya sama sekali menyebabkan dia mengerutkan keningnya. Dia dengan cepat berpindah ke tempat lain. Kali ini, sasarannya adalah kepala dan leher piton. Tepat pada saat ini, ular kecil di dalamnya mulai bergetar dan mengeluarkan serpihan gas hitam. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan menuju kepala piton. Begitu dia sampai di kepala, ada filamen merah berkedip di tempat kepala dan leher piton. Melihat itu, Wang Lin segera mengeluarkan banyak pedang terbang muncul yang dengan cepat melesat ke arah filamen merah dan menyerangnya dengan ganas. Semua pedang menusuk filamen merah tersebut, menyebabkannya bergetar hingga filamennya mulai semakin melemah. Piton sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat merasakan itu, dan mulai memutar tubuhnya dengan keras. Melihat itu, Wang Lin menjadi khawatir dan melambaikan tangannya membuat banyak pedang terbang mulai menyerang lagi. Akhirnya, setelah ledakan keras, filamen merah putus dan bau amis yang menyengat langsung keluar. Wang Lin dengan cepat pindah ke samping dan memeluk dinding, sementara pil di mulutnya mulai bekerja untuk menghalangi bau busuk. Setelah bau busuk hilang, Wang Lin segera memasuki lubang yang dibuatnya. Saat ini, tubuh ular kecil yang berada di dalam tubuh besar mulai menyusut. Wang Lin merasa makhluk ini tidak akan dibunuh dengan mudah. Jika ular besar mempunyai ular yang lebih kecil di dalamnya, bisakah ular yang lebih kecil mempunyai ular lain di dalamnya? Setelah mengamatinya, Wang Lin menyadari bahwa selain memiliki tubuh yang sangat kuat dan mampu memuntahkan asap hitam, ular itu tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Hal ini sangat mengejutkannya. Ia mulai menduga bahwa binatang ini hanya memiliki tubuh binatang buas, tapi tidak memiliki teknik semacam itu.
Dia semakin yakin dengan tebakannya setelah melihat ular yang lebih kecil di dalam mulutnya. Justru karena itulah dia berani masuk ke mulut piton untuk mengambil sumsumnya. Dalam pikirannya, piton iblis biasanya memiliki tubuh luar yang kuat, jadi jika dia berada di dalam, seharusnya tidak ada bahaya. Wang Lin mulai memiliki ide yang lebih gila. Mungkin ini adalah jenis makhluk di mana terdapat banyak ular yang lebih kecil di dalam ular itu, dan akhirnya ular terkecil yang tinggal di ujung adalah piton iblis yang sebenarnya. Adapun tubuh di luar, mereka hanya digunakan untuk pertunjukan. Itulah sebabnya mereka memiliki tubuh binatang buas tetapi tidak memiliki teknik. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin menegang dan dia dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya. Dia dengan cepat sampai di tempat kepala dan leher terhubung, filamennya hilang, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Wang Lin menyentuh tulang itu dan menariknya dengan sekuat tenaga, menyebabkan ular itu berguling dengan panik. Di saat yang sama, kepala ular yang lebih kecil mengeluarkan cahaya hitam sementara kulit dan tubuhnya dengan cepat meleleh. Bongkok Meng memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia dengan cepat melompat dan terbang menuju kepala piton, dan ketika dia melewati area di mana kepala dan leher terhubung, dia melihat Wang Lin. Dia ragu sejenak sebelum berteriak, "Cepat pergi, ini adalah ular naga parasit, ada total 9 ular di dalamnya dan yang paling dalam adalah piton sejati yang sebenarnya dengan teknik binatang buas yang sunyi." Setelah mengatakan itu, tangan kanannya membentur dinding daging hingga berubah menjadi hitam menyebabkan ular itu sangat kesakitan dan membuka mulutnya. Melihat itu Bungkuk Meng dengan cepat melesat keluar. Sementara itu Wang Lin tetap diam. Dia bukan saja tidak pergi, tapi memeluk dinding daging untuk menyembunyikan dirinya. Tepat pada saat ini, seekor naga merah yang lebih kecil keluar dari ular kecil yang sudah kering. Ia melewati Wang Lin dalam sekejap dan mengejar Bongkok Meng. Wang Lin tetap tidak bergerak saat dia melihat naga merah yang tiba-tiba muncul, dan mencibir di dalam hatinya. Bungkuk Meng tidak punya niat baik saat menyuruhnya melarikan diri. Kemungkinan besar dia ingin Wang Lin pergi bersamanya sehingga Wang Lin dapat membantunya mengalihkan perhatian naga merah. Wang Lin berubah pikiran dengan naga merah di luar. Bagian dalam tubuh ular ini mungkin adalah tempat teraman untuk dia bersembunyi sementara waktu. Dia meletakkan tangannya di punggung ular dan menghisap dengan teknik tarikannya menyebabkan tubuh ular itu tiba-tiba mulai bergetar. Wang Lin merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya saat tubuhnya terbang tak terkendali. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, Wang Lin menggunakan energi spiritual di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya, namun dia masih merasakan darahnya mengalir deras, dan menyebarkan pikirannya mengikuti tenggorokan ular itu hingga ke mulutnya dan melihat keluar melalui celah di antara gigi ular itu, dan tercengang saat melihat tubuh piton saat ini dengan cepat jatuh ke dalam kehampaan yang gelap dan menghantam tanah dengan keras hingga menimbulkan gelombang kejut yang bergemuruh sebelum akhirnya menjadi sunyi kembali. Wang Lin segera menyerap sumsumnya dan setelah beberapa waktu, setetes cairan emas keluar dari tulang belakangnya. Wang Lin tertegun saat melihat itu dan dengan cepat menyimpannya ke dalam botol giok. Setelah itu dia segera bergerak menuju kepala piton dan keluar melalui celah di antara gigi piton. Saat keluar, Wang Lin hanya melihat kegelapan tak berujung. Dia melambaikan tangannya dan bola api seukuran kepala melayang ke depan, menggunakan cahaya dari api. Wang Lin mengamati sekelilingnya dan ekspresinya langsung berubah. Tempat ini juga merupakan pilar lain yang mengambang di kehampaan, hanya saja pilar ini ratusan kali lebih besar dari pilar sebelumnya. Wang Lin menatap piton yang pingsan menyandarkan kepalanya di pilar besar. Keseriusan melonjak di wajahnya. Jika naga merah itu kembali, dia akan berada dalam bahaya besar. Dia segera mematikan api dan melesat ke depan dalam kegelapan. Lambat laun, matanya terbiasa dengan kegelapan. Meskipun dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, namun dia masih bisa melihat garis besar di depannya. Tubuhnya terus terbang ke atas, namun cahaya merah tiba-tiba muncul di atasnya dan menyerbu ke bawah dengan suara nyaring yang tajam. Melihat itu, Wang Lin dengan cepat berpindah ke samping pilar batu dan tidak bergerak. Wang Lin seketika menegang. Itu adalah naga merah yang keluar dari tubuh ular dan mengejar Bongkok Meng. Naga merah itu telah kembali. Dia tidak tahu apakah Bungkuk Meng dan lainnya masih hidup atau mati.
setelah itu dia dengan cepat melesat ke puncak pilar batu, dan dengan cepat ia menyentuh dahinya, dan tubuhnya dengan cepat memasuki manik menentang langit dan menghilang. Tepat ketika Wang Lin menghilang, raungan penuh amarah datang dari bawah ketika naga merah melesat ke atas dan mengamuk hingga menghancurkan pilar raksasa di depannya dan tatapannya dingin saat ia mulai mencari-cari. Ia tahu bahwa orang yang telah mencuri sumsumnya belum pergi jauh, jadi ia terus mencari dengan tatapan tajam. Namun setelah lama mencari, ia tidak menemukan apapun. Ia mengamuk, menabrak beberapa pilar batu dan menyerang gurita raksasa yang tiba-tiba muncul. Keduanya terlibat pertarungan sengit dan sama-sama terluka. 10 hari kemudian, Wang Lin keluar dari manik langit dan terbang ke atas. Setelah melewati beberapa pilar batu, Wang Lin tiba-tiba berhenti saat melihat salah satu pilar batu jauh di depannya tiba-tiba menghilang memperlihatkan sebuah celah lubang hitam yang terbuka. Hatinya seketika menegang, namun beruntung itu bukan retakan ruang. Saat ini dia bukan lagi pemakan jiwa dan memiliki tubuh. Jika bertemu retakan ruang, itu akan menelannya dan menghancurkannya dalam sekejap. Wang Lin menjadi sedikit tenang, dan segera melesat. Setiap kali dia melihat batu menghilang, dia akan mengubah arah. Setelah memahami situasi dengan lebih baik, Wang Lin memahami bahwa itu bukanlah celah ruang, melainkan makhluk misterius yang tidak terlihat. Waktu perlahan berlalu, dan Wang Lin sendiri lupa sudah berapa lama dia terbang. Dia menunjuk ke udara beberapa kali untuk mengeluarkan pedang kristal. Pedang itu mengelilingi pilar batu dan mengikis potongan kecil batu yang menonjol sebelum melambaikan tangannya dan pecahan batu berkumpul segera mengitarinya di sekelilingnya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan banyak pecahan batu untuk menjadi umpan dan membuka jalan baginya. Sekarang semuanya sudah habis, dia harus mendapatkan lebih banyak pecahan batu dari pilar terdekat. Setelah pecahan batu ini membentuk cincin baru di sekelilingnya, dia segera melompat dari pilar dan perlahan terbang ke depan. Semakin tinggi dia terbang, semakin terang. Dia mengamati sekelilingnya sebelum menyadari hanya ada satu pilar batu besar yang terapung di kejauhan. Sepertinya telah terjadi pertempuran besar. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menunjuk ke banyak batu pecah di sekitarnya dan batu-batu itu terbang ke depan memasuki area di kejauhan. Semua batu itu mendekati satu-satunya pilar batu dan batu-batu itu nampak menghilang satu demi satu saat mendekati pilar batu. Wang Lin tertegun, dia tidak mau mengambil risiko untuk masuk. Setelah membuat keputusan, dia mundur dan menggunakan lebih banyak batu hancur mengelilingi dirinya sebelum terbang ke arah lain. Namun wajah Wang Lin perlahan menjadi lebih suram. Dia sudah terbang sangat jauh, tapi ruang kosong ini sepertinya tak ada habisnya. Wang Lin kemudian meluncur ke area kosong dan melambat begitu dia masuk jauh ke dalam ruang kosong yang tenang dan perlahan bergerak maju. Sepertinya tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun, ketenangan ini justru membuatnya semakin waspada. Wang Lin tidak percaya bahwa ada tempat yang begitu tenang. Sebaliknya, dia berpikir ada makhluk yang sangat kuat di suatu tempat di dekatnya. Pedang kristalnya segera tersembunyi di antara pecahan batu untuk bersiap, sambil memegang jimat Nesken Soul di tangannya. Pikiran Wang Lin menyapu untuk memeriksa sekelilingnya. Dia terbang ke tengah area yang tenang dan tiba-tiba merasakan bahaya besar dan segera mengeluarkan jimat Nesken Soul untuk membentuk perisai penghalang cahaya di hadapannya sementara tubuhnya dengan cepat mundur. Tepat saat tubuhnya mundur, satu mulut besar yang terbuka tiba-tiba muncul dan menghantam perisai penghalang hingga hancur membuat Wang Lin mengerutkan keningnya saat dia menatap mulut besar yang menutup kembali. Makhluk yang nampak seperti celah spasial ini tidak membuka mulutnya ketika batu-batu itu melewatinya. Sepertinya sengaja menunggu dirinya. Jika dia dihantam oleh mulut makhluk itu, dia akan terluka parah, jika tidak mati. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek dibantu subrek yok guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.